Malam, Coach. Selamat malam, Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak kerasa malam hari ini the last modul, jadi modul yang terakhir yang sekiranya menggenapkan 4 modul. Jadi insya Allah saya akan sharing tentang cara mengoptimasi personal brand dari sobat semua yang sekiranya setelah kegiatan ini nanti spesial hari ini kita kedatangan, saya juga ikut belajar bareng. Di sini ada Kak Intan dari desainnya. Nanti Kak Intan akan sharing di 30 menit sesi terakhir. Jadi untuk bonus kalian yang ikut di workshop bikin personal brand untuk mahasiswa. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan yang masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai, saya mau berbagi wiffle terlebih dahulu. Yang saya rasakan, alhamdulillah senang. Mohon maaf sebelumnya, tadi rencananya lebih awal gitu. Lalu ibu saya telepon, saya mengutamakan dulu ibu saya, alhamdulillah kabarnya sehat, menanyakan kabar saya juga. Lalu yang saya rasakan hari ini semangat, saya mau belajar ke Kak Intan terkait nanti bagaimana bikin visual brand, terutama dari desain dan juga nanti grafis untuk terutama kita sekarang di era media sosial. Apa yang saya syukurin, alhamdulillah hari ini tadi sudah menjadi dosen pembahas untuk salah satu mahasiswa bimbingan kolega saya, berjalan lancar baik. Pagi tadi ada meeting, siang tadi ada pemilihan anggota senat dari perwakilan dosen, sore ketemu bimbingan PKM, lalu maghrib pulang, ibadah, lalu ketemu sobat semua di malam hari ini. Yang saya harapkan 2 tim bimbingan saya itu sekiranya besok sudah selesai, karena waktu submit untuk program kreativitas mahasiswa di pendidikan tinggi vokasi itu di hari Minggu. Jadi ini akan libur panjang, jadi besok udah weekend, Sabtu, Minggu libur, Senin libur, cuti bersama di hari Selasa. Jadi long weekend sebenarnya ini, panjang. Orang lain sedang mempersiapkan mungkin staycation, saya stay di rumah, lalu lebih banyak exercise mungkin. Beberapa hari ini saya belum yoga, jadi saya perlu yoga lagi untuk merenggangkan badan. Lalu saya butuh belajar bahasa Inggris, insya Allah minggu depan saya mulai running, bismillah. Saya coba mendorong diri saya untuk menterjunkan untuk rencana studi untuk ke luar negeri, dan juga saya butuh meluangkan waktu untuk mempersiapkan proposal penelitian untuk hibah dosen, lalu melibatkan mahasiswa. Itu wiffle-nya saya, terima kasih buat sobat semua. Saya coba langsung ke materi karena nanti ada Kak Intan yang standby. Terima kasih Kak Intan dari desainnya udah berkenan hadir. Saya mohon izin untuk menyampaikan terlebih dahulu untuk sobat semua sambil jalan. Jadi hal yang sekiranya perlu dari sobat semua udah tahu apa itu personal brand dari kegiatan ini. Jika nanti mau mengelaborasi dengan ikut workshop yang lain, apakah di mentoring, karena ada coach personal brand, setahu saya gitu. Tinggal kalian mau investasi atau tidak, didampingi. Lalu kemudian sebagai seorang business owner juga sama. Personal brand itu salah satu yang sekiranya bisa mendongkrak pertumbuhan dari si bisnisnya. Lalu di sisi lain juga sebagai pekerja profesional, personal brand itu sekarang menjadi satu hal yang akhirnya pertimbangan untuk orang mau berkolaborasi atau tidak, mau merekrut atau tidak, yang pastinya membangun trust, kepercayaan sebelum temu langsung misalnya gitu. Portofolio di sosial media dan jejak digital itu menjadi satu bagian yang itu menurut kami di Planner Academy ini adalah bagian dari mengoptimasi atau juga bisa mengaktifasi dari personal brand yang kita miliki, terutama di kegiatan sosial media saat ini. Saya udah pengguna Instagram berapa tahun ya, cukup lama secara
follower memang signifikan naiknya itu pada saat kami bikin di Brand Academy. Itu pun targetnya 5 juta gitu, sekarang baru 5.000. Jadi masih 4.990.000 sekian lagi gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Saya meyakini tinggal membangun sebuah konsistensi untuk akhirnya bisa sampai di sana gitu. Itu ya angan-angan yang semoga dengan aktivitas yang dilakukan itu bisa sampai ke sana. Beberapa yang sudah followernya jutaan atau mungkin ratusan ribu, kalau tidak terus mengeksplorasi, mengoptimalkan dari pesonanya, dia akan hilang dari peredaran di sosial media gitu. Tinggal bagaimana sobat semua nanti kita disupport sama Kak Intan dari desainnya, seperti apa sih sebenarnya mendukung untuk profil kalian dari aktivitas yang kalian lakukan. Ketika kita ngomongin orang lain, lalu kita ngomongin personal brand-nya kita, ternyata orang-orang itu lebih memaknai bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kamu melakukan hal tersebut. Saya melihat Pandawara Group gitu, waktu itu belum dipublish sama Nas Daily, waktu Nas Daily ke Indonesia, dia di-up lalu secara global itu langsung gitu, lebih keangkat lagi. Lalu ternyata selain Pandawara Group yang concern terhadap lingkungan, ternyata ada kelompok-kelompok anak muda, ada yang lagi sekolah gitu. Mereka ada yang di daerah timur, di Lombok atau di mana, itu anak sekolah, juga care, peduli terhadap lingkungan gitu. Kemudian kalau nggak salah di Kick Andy gitu, ngomongin satu beras gitu, kebayang nggak sih satu butir beras itu, jadi 100 gram itu berisi 50 butir gitu. Sosok bapak yang dia lewat HP jadulnya, dan itu viral untuk akhirnya memberikan satu makna dari apa yang beliau lakukan. Dan banyak hal yang kita bisa melihat, setiap orang itu bukan karena apa yang dilakukan, tapi reason ataupun alasan di belakang itu. Termasuk saya, hari ini, kemarin, 4 hari ini, kalau saya barterkan dengan waktu saya sebagai profesional misalnya, seorang public speaker itu kan punya red card lah gitu istilahnya untuk list berapa gitu. Dari beberapa yang saya pernah tanya itu lumayan gitu hitungan jam. Kalau sebagai coach profesional sekitar 150 sampai $200 itu per hour gitu. Jadi per jam, ada hitungannya kayak gitu. Saya tidak mematok itu. Jadi karena concern ke mahasiswa jadi tahu gitu. Sehingga tujuan utamanya saya apa ya? Kalau uang dari makna apa yang saya lakukan gitu. Kenapa aku capek kok milih ini gitu. Ya kan? Kalaupun tidak karena uang, sehingga bagaimana ketika kehidupan kita sudah terpenuhi, oke gitu, kita nggak mikirin uang. Jadi perlu ada keseimbangan di sini. Kalau sobat semua, akhirnya untuk menyeimbangkan itu ada salah satu metode yaitu yang dikenal kalau budaya Jepang itu Ikigai. Nah, kalau kami coba memasukkan gitu kan dari kegiatan yang kemarin, sobat semua udah memetakan tentang fondasi dan juga piramida dari personal brand. Jadi kami masukkan di situ poinnya. Jadi coba menyerempetkan dari apa yang sekiranya menjadi dorongan kita melakukan sesuatu. Apakah hanya materi? Karena nanti pada saat bekerja, sobat semua itu ada kalanya itu dalam bentuk lain wujudnya gitu. Manfaat yang kita bisa terima. Nah, sehingga bagaimana sobat semua dari apa yang sekarang dilakukan itu mengapa memutuskan untuk hal tersebut. Yang menarik adalah ternyata setiap yang kita lakukan, ternyata itu ada alasan di balik itu. Yang kebanyakan orang tuh nggak menyadari alasan dia melakukan sesuatunya. Tahu-tahu yang ngelakuin aja gitu. Kenapa kok kamu suka menunda-nunda gitu? Karena tanpa disadari menunda itu nyaman, menunda itu enak, menunda itu hal yang asik gitu. Kenapa akhirnya itu dilakukan terus? Ternyata ada dampak negatifnya terhadap orang lain, tapi bagi dirinya itu nyaman gitu. Nanti ketika ada deadline baru itu berdampak gitu. Jadi ternyata di balik tindakan seseorang ada alasan sesuatunya. Nah, bagaimana sobat semua bisa membangun kesadaran dari apa yang dilakukan? Dan kalau sobat semua mengetahui strong why-nya, mengapa sobat melakukan sesuatunya, sehingga apapun bentuknya,
itu akan bisa sampai pesannya atau maknanya ke orang lain. Nah, itu yang sekiranya menjadi PR sebenarnya buat sobat semua yang di kondisi saat ini bingung. Misalnya kemarin saya masih ingatnya Kak Anissa gitu. Coach saya kan sekarang desainer lah gitu, karena kuliahnya di DKP. Lalu saya pengen bisnis F&B, kan masih agak jauh nih bidangnya gitu. Oh, ada juga orang yang punya bisnis F&B memang bukan orang yang kuliah di sana gitu. Kalau kita menyambungkan dari bidang studi misalnya gitu. Termasuk kalau misalnya sobat semua dengar satu nama kata dokter. Siapa sih dokter yang kalian paling ingat gitu untuk di Indonesia gitu? Kalau dokter, satu kata dokter gitu. Ada yang ke-mention kah dokter siapa? Oke, terima kasih Kak Ira. Ini Kak Ira lagi di busway. Oh, Kak Ira kemarin ya? Oke. Oh, ini yang kemarin. Chatnya ternyata masih ada. Kalau satu kata dokter, dokter yang teringat, dokter siapa? Adakah? Kak Alfas, dokter siapa yang diingat? Siapa? Dr. Tirta, Coach. Dokter Tirta. Oke, berarti sefrekuensi nih kalau nyebut satu kata dokter Tirta gitu. Yang lain dokter siapa nih? Dokter Richard. Richard Lee ya? Benar nggak sih? Ya, Betul, Coach. Richard Lee ya. Tergantung ya sudut pandangnya, lalu media apa yang kita akhirnya yang menarik, kita akan diketemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi. Richard Lee saya lihat gitu. Nah, momentumnya saya pernah satu momen acara gitu 2 kali sama Dokter Tirta. Pertama waktu beliau ngisi di seminar di Fakultas Teknik UGM, saya sebagai moderator waktu itu. Lalu momentum kedua sebelum beliau hijrah ke Jakarta, saya satu panggung untuk mengisi di kantor pariwisata apa ya, waktu itu pemilihan Dimas di Ajeng Yogyakarta. Lalu saya sama Dokter Tirta itu menjadi pemateri. Beliau waktu itu belum ke Jakarta, followernya masih 45.000. Pas beliau hijrah ke Jakarta, boom gitu, sekarang udah 2 juta sekian. Dan bagaimana dampaknya gitu kan, perubahan yang satu momen yaitu adalah pandemi COVID waktu itu. Beliau dapat momentum di situ gitu. Dan yang menarik adalah, ada yang tahu mahasiswa baru dari psikologi UGM dengan hanya satu kata wawancara, lalu di post lagi ya, lalu akhirnya menjadi jingle atau apa istilahnya, saya nggak tahu. Ada yang kenal namanya? Ingatnya bercandanya. Iya, tapi namanya ada yang inget nggak? Siapa? Dia sampai dapat penghargaan TikTok setahu saya. Dari TikTok dapat penghargaan gitu, award apa gitu. Saya pun hanya selewatan tapi nggak terlalu ngikut gitu. Walaupun sama-sama satu alma mater ya. Namanya kalau nggak salah tuh Abigail atau Abigail ya. Abigail kalau nggak salah. Abigail, saya lupa. Nanti kita cek ya sama-sama gitu. Mohon maaf, saya belum mention juga gitu. Bagaimana akhirnya sobat semua dalam satu momen kemarin sudah membuat yang namanya personal branding canvas. Udah dibuat kemarin gitu. Nah, ketika sudah dibuat, bagaimana mempublikasikan dari kanvas tersebut melalui aktivitas dan juga media sosial yang sobat semua miliki. Dan itu adalah bentuk mengoptimasi atau yang mengaktifasi itu, mengaktifkan dari pesonanya sobat semua. Dan sekiranya kalau kita mencari di tempat pencarian, di sini ada Google, itu nggak terlihat ya. Jadi agak ini. Kemudian ada Yandex, ada Yahoo, lalu ada Bing. Ini yang paling banyak kita gunakan untuk explore. Mungkin sekarang ada OpenAI, ada Gemini, lalu ada beberapa juga yang sekiranya sobat semua untuk mencari informasi dari artificial intelligence. Bisa juga di sosial media, apakah itu di explore dari Instagram,
TikTok, Twitter mungkin gitu. Nah, kalau di mesin pencarian seberapa banyak sebenarnya kalian itu dikenal oleh orang lain? Saya sepoliteknik negeri Jember, apakah ada yang nggak kenal saya? Saya yakin ada gitu. Yang lebih banyak kenal saya belum lebih tahu juga gitu. Dari aktivitas yang saya lakukan, terus memang yang saya publikasikan adalah itu lagi, dan itu lagi. Terus continue gitu. Yang saya post. Lalu juga saya melakukan aktivitas untuk mendukung profil saya sebagai seorang dosen untuk di Politeknik. Nah, di luar peran saya untuk sebagai dosen wirausaha, lewat aktivitas yang hari ini kalian ikuti, itu adalah bagian untuk lebih banyak memperkenalkan diri saya terhadap orang lain. Selain memang untuk meningkatkan ya orang-orang yang tahu tentang Trainer Academy. Jadi kalian coba lihat berapa kontak person yang kalian sekarang punya gitu di emailnya. Biasanya email itu sekarang untuk bisa menyimpan kontak nama kan di sana gitu. Saya pakai Gmail, kalau sekarang kalau saya cek di kontak itu sekitar berapa ya? Hampir 15.000 kalau tidak salah sih. Dari situ seberapa saya yang kenal gitu. Kalau misalnya sekarang saya follower ada 5.000 gitu, ya nggak lebih banyak kan. Yang followernya jutaan aja itu, kalau yang di-mention kan yang sekiranya di komen kan paling yang kenal aja kan, yang enggak tuh nggak di-mention kan. Misal komen kalian siapa gitu kan, nggak lebih banyak juga kan. Ada, 15.711 kontak yang ada di saya gitu. Apakah mereka kenal semua? Saya kenal mereka semua, saya nyimpen, itu adalah untuk memori, misalnya sobat semua nih ikut nih, itu saya kontak, saya simpen, ada namanya, lalu ada asal kampusnya gitu, lalu ada di batch kemana. Kecuali sobat semua keluar dari batch, itu nanti jejak rekamnya paling tidak itu adalah nama asal kampus. Kemudian, apa yang orang lain paling ingat dari diri kita? Ketika udah kenal, kemarin waktu di pertemuan pertama, kalian mengkonfirmasi dari orang-orang yang akhirnya dekat dengan kalian, lebih banyak kata sifat apa yang merepresentasikan atau yang mewakili diri kalian. Lalu kalau kalian coba sekarang ketik gitu, nama sebut saya Agus Hadi Prayitno gitu, apa yang muncul di sana, di pencarian kalian? Saya juga coba iseng gitu, apa ya nama saya muncul nih gitu. Kalau kalian coba lihat di sana, ada yang menarik sebenarnya dari pencarian tersebut gitu. Karena saya sebagai seorang dosen, ternyata jejak rekam di sosial media yang itu menjadi profil saya dosen, itu muncul. Lalu yang kedua, saya lebih banyak ternyata itu munculnya di mana? Di sosial media sebagai bagian dari Trainer Academy gitu. Nah, coba kalian lihat. Saya di situ ya terus-menerus gimana untuk akhirnya memastikan bahwa nama yang muncul itu adalah saya yang dimaksud, termasuk bagaimana kalian ketika diketik namanya, misalnya di sini ada Kak Muhammad Alfas Mufasirin. Saya belum tahu se-Indonesia itu seberapa banyak orang yang menggunakan 3 kata ini gitu. Kalau saya ngetik nama satu Agus itu banyak banget di Indonesia. Nama Hadi itu banyak banget. Nama Prayitno itu munculnya dalang ternyata. Ki Agus Prayitno kalau tidak salah gitu, di Jawa Tengah atau di mana ya, pokoknya ada gitu. Itu nama dalang ternyata. Nama Prayitno itu nama Jawa, maksudnya Jawa itu apakah Jawa Timur, bukan Jawa Barat pastinya, karena Jawa Barat menggunakan nama Na gitu. Ketika nama kita diketikkan, bagaimana akhirnya ditujukan kemana gitu. Lalu yang terlihat dari gambar yang sekiranya yang mana gitu ya, saya post terus-terusan gitu. Ternyata yang sangat signifikan itu, LinkedIn itu saya nggak lebih lama buat. Baru-baru aja, terus saya coba mengaktifasi untuk di LinkedIn, lalu kami membuat Trainer Academy sebagai perusahaan di bagian di LinkedIn gitu. Ya aktif ya bikin, terus ya komen, ya nge-like, terus gitu. Saya secara pribadi ataupun mewakili dari Trainer Academy, karena tim saya baru sama istri gitu, berdua. Jadi saya gantian aja gitu untuk mengaktifasi atau mengoptimasi dari profil sosial media yang kita miliki. Ketika sudah dalam proses pencarian, ini masih
sama gitu. Saya nggak tahu kalau di tampilan kalian ngaruh nggak sih beda IP-nya gitu untuk kalau pencariannya itu beda dengan saya gitu. Saya yang pertama itu di sini kan LinkedIn, kedua Instagram, ketiga Google Scholar. Sekarang kalau saya cek lagi ternyata di HP saya itu munculnya di LinkedIn, lalu kemudian di Google Scholar. Kalau saya ngetik nama coach HP, itu nggak muncul nama sayanya. Karena nama coach itu atau coach itu udah secara global. Jadi nggak lebih spesifik ke saya gitu. Kalau Agus Hadi Prayitno masih langsung bisa untuk disesuaikan dengan, oke, ini beneran nih si Agus gitu. Si Agus Hadi Prayitno yang dimaksud. Coach HP-nya nggak muncul. Nah, coach HP itu yang saya kenalkan lewat aktivitas kegiatan di kepelatihan seperti ini, ataupun pada saat saya diundang misalnya. Pada saat kalian memiliki media sosial, ternyata hal yang menarik itu adalah aset online kalian, atau yang kita sebut bisa sebagai aset digital, yang memang tidak berwujud, akan tetapi satu akun itu ya satu owner. Bagaimana sekarang akun itu bisa menjadi kepemilikan, padahal kan itu ada yang punya kan. Lalu kita kan bikin akun kan, akun itu kan kita aktivasi, dan itu kita bisa menjual loh ternyata akun tersebut gitu, followernya misal 2 juta, dijual sekian berapa M gitu. Dan itu ternyata bisa gitu, akun YouTube dan yang lainnya. Nah, dari aset ini, ternyata ini adalah bagian dari representasi ataupun wujud identitas kita yang kita munculkan kemarin untuk orang bisa menjangkau kita. Dan hal itu yang sekarang, yang paling banyak salah satu yang setahu saya itu adalah Instagram. Saya belum tahu data terkininya. Kemudian setahu saya sih TikTok ya. TikTok ini menjadi semacam melesat gitu pada saat dia munculnya. Beda pada saat kali pertama awal-awal muncul TikTok, itu ada Bowo, Unvaluable, sampai TikTok itu di-ban di Indonesia, lalu dia mengajukan gugatan atau seperti apa, akhirnya TikTok itu muncul lagi di Indonesia, bisa digunakan lagi, lalu dengan berubah model. Nah, berubah model dan dia ternyata mempelajari perubahan perilaku orang-orang. Akhirnya sekarang di Instagram ada Reels. Dan itu kan berawal dari TikTok kan. Sebelumnya itu ada namanya Snapgram. Snapgram, foto cepret-cepret gitu. Lalu muncul dan sekarang kita ada Insta Story misalnya, ada WA Story gitu. Karena WA punyanya Instagram gitu. Sebelumnya ada Snapgram. Snapgram sekarang saya nggak tahu kemana gitu. Apakah masih gunain, saya nggak tahu juga. Saya nggak gunain sih gitu. Karena sekarang orang muncul lebih banyak di TikTok gitu. Dan itu satu perubahan yang dilakukan TikTok, strategi ternyata dia udah bisa sangat melesat gitu. Lalu kemudian sebelumnya itu ada Pets. Pet itu kelompoknya kecil banget, cuma 114 waktu awal ada gitu. Dan orang berlomba-lomba tuh. Ya kan, sekarang ada yang di grup Instagram itu, bukan grup ya, Instagram, itu ada apa, Flipside atau apa gitu. Saya juga belum gitu. Kita memilih untuk teman, dan itu saya belum masuk ke sana gitu. Ini cepet sekali gitu. Thread aja saya belum aktif banget gitu, orang-orang udah gitu. Dan waktunya, kalau luang banget itu, ya saya akhirnya meluangkan waktu, tinggal lebih banyak ke interaksi yang paling banyak ketemu dengan orang-orang yang banyak berinteraksi dengan saya, salah satunya di Instagram. Beberapa kali lihat TikTok gitu. Lalu ada yang komen, oh ternyata lewat Twitter untuk mengecek sekarang lagi viral atau lagi ramai apa sih di tagar gitu. Beberapa waktu yang lalu, jangan jadi dosen gitu, saya udah jadi dosen. Yang ngerasain ketika ditanya gitu, oh ya, ada sesuatunya juga gitu. Facebook ini salah satu yang paling banyak untuk di kalangan yang sekiranya mungkin generasi X ya, orang-orang tua kita. Lalu yang sekarang kalau zilenial pastinya popnya adalah di TikTok gitu, dan Instagram mungkin. Kemudian ada Twitter, sekarang jadi X, dan itu juga anak-anak muda sekarang zilenial, itu juga banyak yang sekarang akhirnya menggunakan TikTok juga. Oh, TikTok, Twitter ya. LinkedIn ini juga banyak sekarang. Lalu blog, website ini lebih membangun lagi portofolio ataupun gambaran pribadi kita, dan website itu pun menjadi seperti tadi, identity yang itu kartu nama kita yang itu lebih profesional. Dari beberapa saya mengecek itu akun profesional, itu mereka dari keahliannya itu ada yang seorang desain, musician, dan yang lain gitu. Nanti diarahkan lalu ke sosial media mereka yang lain. Mereka ada yang fokus di
misalnya YouTube gitu. Ya udah YouTube di-add, terus lalu juga ada website pribadinya gitu. YouTube channel juga ternyata satu akun email itu bisa membuat beberapa akun YouTube gitu. Ada teman-teman juga dan alumni dari Fakultas Peternakan, kakak tingkat saya gitu, beberapa dia punya akun YouTube dan subscriber-nya udah nyampe 1 juta dan target segmennya itu adalah anak-anak gitu. Kalau anak-anak kan dia punya rules tersendiri ya, kayak komen itu ditutup, kemudian yang view-nya itu banyak banget sampai jutaan gitu, dan di situ udah bisa menghidupi untuk keluarganya gitu. Ada temennya istri saya juga sama, bikin konten juga dia di YouTube, lalu dari pekerjaan dia yang sebelumnya profesional, dia keluar juga gitu. Jadi tergantung mana media yang akan digunakan dan itu bisa menjadi ternyata sumber penghasilan dari yang sebelumnya sampingan menjadi utama, lalu memfokuskan dan ini menjadi yang kita sebut pekerjaan saya sekarang adalah YouTuber gitu. Boleh nggak sebelumnya ada eranya blogger gitu kan, menjadi konten di blog gitu. Sekarang udah adanya artificial intelligence, posisinya berubah. Dan bagaimana perubahan ke depan, sobat semua yang sekarang statusnya mahasiswa, melihat fenomena bidang pekerjaan di masa yang akan datang, seperti apa nih peluangnya gitu. Dan sekarang yang menarik adalah bagaimana para zilenial ini untuk masuk ke ranah profesional itu menjadi satu hal yang akhirnya kalau bisa kerjanya lebih fleksibel dan hal yang lain. Nah, hal itu yang menuntut untuk sobat semua bisa mampu untuk menciptakan pekerjaannya itu sendiri. Lalu ini adalah beberapa misalnya di sosial media yang ini masih yang lama ya. Kenapa? Karena foto yang saya gunakan sekarang ini adalah foto yang terbaru yang itu baru saya ambil tag di Desember. Foto ini yang paling melekat sebelumnya gitu. Sampai untuk setiap event ya udah menurut saya foto terbaik tuh ini gitu. Karena untuk sekarang ternyata foto profil itu menjadi satu hal membangun satu kesan yang kreatif kah, profesional kah, atau kayak hal yang lain. Mungkin nanti Kak Intan akan mention tentang bagaimana tampilan visual dan yang menarik 60% orang di dunia itu adalah visual. Kenapa akhirnya semuanya sekarang apa-apa tuh dipoto. Lalu sekarang mulai bergeser dari foto ke video singkat. Ya kan, kenapa ada Reels, kenapa ada TikTok, dan kalau yang mau panjang ada di YouTube, kita punya channel televisi sendiri, lalu orang suka cerita, ngobrol, direkam, orang suka dengar, akhirnya ada podcast gitu. Dan masing-masing itu punya peminatnya sendiri. Ini dari beberapa yang sekiranya masih belum saya update, sekiranya ini hanya untuk menunjukkan konsistensi untuk kalian ada di mana, dan ini adalah menjadi bagian aset digital yang saya miliki gitu. Dengan concern yang sekiranya dari tampilan ini, ada keseragaman mulai dari fotonya, lalu juga terkait bio-nya, informasi yang mau kita berikan. Saya menyantumkan di situ bantuin mahasiswa merintis usaha dan bikin personal brand. Itu adalah bagian dari goals. Nah, dari goals kalau kalian bisa menggunakan kata-kata yang lain sesuai dengan concern-nya kalian terhadap orang-orang yang ada di sekitar kalian. Dan bagaimana akhirnya kalian balik lagi, apa yang sekiranya mau kalian kontribusin ke orang lain. Karena orang lain akan mencari dan juga ini orang yang saya ingin ikuti, ini yang orang ingin saya follow gitu. Dan memang saya organik aja gitu. Jadi ada yang follow alhamdulillah gitu, ada yang belum ya ya udah sambil jalan juga gitu. Enggak yang concern banget untuk karena ada beberapa yang itu meluangkan waktu banget bikin konten dalam waktu 3 bulan dia bisa punya 30.000 follower. Dan saya ada keinginan gitu, cuman ternyata belum mampu gitu. Jadi saya luangkan waktu seluang-luangnya untuk akhirnya konten itu ada. Nah, saya lebih ke arah bikinnya yaitu adalah workshop, lalu webinar gitu. Sekali, 2 kali, sebulan sekali gitu. Lalu itu menjadi bagian dari konten di sosial media. Ternyata misal bikin satu postingan gitu. Walaupun hanya Corasel isi 10, ya udah nyari idenya, lalu untuk desainnya gitu. Nah, kalian nanti akan lebih mudah. Nanti ada informasi dari Kak Intan gitu. Karena ini salah satu strategi bagi sebagian orang, idenya ada, tapi untuk hal teknisnya, untuk bikin konsep visual, ada sih Canva gitu. Ya oke lah gitu, ada media yang lain juga, tergantung kalian tertariknya di apa gitu. Termasuk editing video dan yang lainnya juga untuk sebagai konten gitu. Itu juga tergantung kembali lagi. Ada yang postingannya itu cuma main drum kan, real drum. Saya lihat itu follower banyak banget gitu. Kok bisa ya cuma main drum doang gitu ya?
ternyata emang kayak beneran gitu, bukan kayak beneran, emang beneran drum gitu, hanya bentuknya ada di mobile gitu, di handphone gitu. Dia tandem gitu kan sama temennya, lagu terutama musik-musik yang jedag-jedug gitu kan. Dan itu ada yang dangdut dan yang lain-lain juga gitu. Dan kreativitas banyak banget sekarang untuk yang kita sebut adalah isi sosial media, mau nggak mau adalah konten. All about content. Ada yang kontennya itu nggak video gitu, kata-kata gitu ada gitu ya. Saya ada kenal dia kontennya itu adalah puisi. Puisinya bukan dia yang buat pertama, bukan dia yang buat sekarang. Akhirnya malah orang-orang yang follow dia, yang dia kirim puisinya lalu dia up lalu dia mention namanya. Itu ada dan itu ratusan ribu yang follow. Dan dia ada yang punya Telegram dan banyak yang follow gitu, macam-macam gitu. Jadi bagaimana akhirnya sobat semua bisa melihat peluang sebagai tadi aset online-nya atau digital asetnya sobat semua terkait konten apa yang mau diisi. Facebook saya jarang isi gitu. Akan tetapi saya nyambungkan gitu. Memang nggak lebih cakep sih kalau dari segi konten untuk sekiranya ya harusnya di post gitu. Di X juga sama. Jadi yang penting saya ada dulu, tinggal mana yang nanti akhirnya mau dikembangkan untuk bisa meleverage ataupun mendongkrak dari profilnya saya gitu. Nah, bagaimana sobat semua memanfaatkan sosial media yang saat ini? Ada yang fokusnya misalnya di TikTok gitu. Di TikTok tuh followernya banyak. Di Instagram itu belum tentu, karena marketnya beda. Atau begitu sebaliknya, ada yang di YouTube itu followernya banyak gitu. Tapi di media Instagramnya nggak lebih banyak. Misal saya nonton IQ7 gitu. IQ7 itu kan si John itu ceritanya yang asik itu kan di awal sama di akhir kalau menurut saya. Tengah-tengah itu tergantung nanti dapat esensinya nggak tuh dari spoiler filmnya gitu. Dan dia selalu mention Teh Yuli gitu. Nah itu di Bogor nggak tahu apa di mana itu beneran atau enggak gitu. Jadi dia tuh di belakang layar gitu dan profilnya ada si John itu dari suaranya yang khas gitu dan yang lainnya. Dan dia sampai bikin corporate juga gitu. Dan bisa jadi berawal dari coba-coba. Ketika akhirnya sobat semua sekarang belum ada di sosial media, bagaimana akhirnya sobat semua mulai memikirkan apa yang akan ditampilkan di sosial medianya. Mulai dari profil misalnya di Instagram, atau pastinya semuanya punya WA. Nah, di WA ini apakah menampilkan profil sobat semua gitu. Saya sebelumnya pakai profil WA bisnis untuk menampilkan sosial medianya gitu. Karena di situ bisa di-mention juga untuk website atau mungkin sosial media. Kalau punya katalog juga katalog. Pilih nama akun yang konsisten dan juga mudah diingat gitu. Saya sebelum pakai Agus HP _ The Gejrot. Karena saya mention usaha bisnis saya. Lalu kemudian beralih sebagai coach HP, coach.hp. Ini nggak mudah diingat juga, karena nulis coach itu kadang beda-beda. Dosen wirausaha, alhamdulillah mudah diingat, mudah ditulis, dan nggak perlu ditanya lagi. Sekiranya dosen wirausaha cari aja gitu di sosial media, dan itu yang sekarang saya pakai, akhirnya bikin website dosenwirausaha.com. Nah, sobat semua sekarang boleh nggak sih coach namanya pribadi gitu? Ya nggak apa-apa, menyesuaikan dengan tadi. Bagaimana itu bagian dari strategi sebenarnya. Apakah menggunakan akun tertentu, tapi tetap di informasi namanya saya kan menuliskan juga Agus Hadi Praitno, saya penggerak wirausaha mahasiswa, lalu di bio saya tuliskan bahwa saya bantuin mahasiswa merintis usaha dan bikin personal brand. Apa nih kontribusi atau hal yang ingin kalian berikan ke orang lain yang akan follow, yang akan ngikut kalian, yang akan subscribe kalian, dan hal itu bagaimana kalian informasikan di sosial media kalian. Bangun pesonanya kalian, bikin dan terus perbaiki. Jadi continuous improvement. Lalu tingkatkan juga value-nya gitu. Dan saya memberikan lebih banyak gratis untuk meningkatkan dulu awareness gitu. Sehingga akhirnya saya bangun lewat aktivitas ya, kalau nggak ngomongin bikin personal brand, ya kewirausahaan, apakah itu mahasiswa, UMKM, ya terus itu aja. Di kampus pun sama. Dan aktivitas saya sebagai dosen, saya tetap bimbing, saya tetap ngajar, saya tetap penelitian, saya tetap pengabdian, dan itu bukan menjadi utama untuk saya personakan sebagai personal brand saya gitu. Jadi event-event ini adalah yang mendukung untuk saya dilekatkan untuk bantuin mahasiswa merintis usaha dan bikin personal brand. Poin-poin yang lain, saya juga gregetan nih, misalnya ngomongin tentang skripsi gitu kan. Ternyata minatnya
nggak lebih banyak nih di ceruk pasarnya saya dari follower saya gitu. Karena saya masih secara organik gitu. Kalau mungkin followernya ada 500.000 kita bikin, kalau ikut 10% kan lumayan ya. Saya 5.000, lalu yang ikut ada ini 67 ya, let's say 67. Berarti kurang lebih ya sekitar 10%-nya lah ya dari peserta, anggap aja itu yang kalau misalnya saya ngambil dari follower di Instagram misalnya. Kemudian amankan dan manfaatkan jaringan sosial media tersebut. Saya manfaatkan Google Maps, itu saya posting juga terus gitu, karena Google, kebanyakan orang kan nyari di Google, sehingga nama saya munculkan di situ gitu. Ada perubahan juga sekarang, ada Google Business juga beralih juga gitu. Dan memang proses untuk mengaktifasi, saya belum secara untuk nge-boost gitu ya, bagaimana untuk menyeprit lebih banyak penyebaran informasi orang tahu tentang saya. Waktu awal-awal, alhamdulillah cukup signifikan yang donasi, sehingga dari dana donasi itu kita push lagi untuk penyebaran di media sosial, terutama di Instagram yang ternyata lebih banyak orang-orang ikut karena tahu dari Instagram. Setelah itu mulai decline, menurun, sehingga akhirnya kita memberdayakan jaringan sosial yang kita miliki, kemudian database yang kita miliki. Target database kita di tahun 2024 sampai 10.000 gitu. Kalau kami hitung, ini sekarang kita udah batch 23, let's say kalau rata-rata 23, pesertanya 50, berarti udah berapa tuh? 50 kali 20, berarti 1.000 ya? 1.000. Terus kita bikin kejar itu ada 16 rata-rata 50, berarti udah 800 gitu. Kemudian batch untuk beasiswa Plan Academy Scholarship, kita masuk ke batch ke-8, rata-rata misalnya 100 peserta yang kita beri gitu. Sampai level tertinggi itu ada di batch ke-4, itu yang mengakses program ada sampai 4.500 orang secara organik, karena kita pakai short link sehingga kita bisa detect berapa orang yang mengeklik gitu. Dan itu secara organik. Sehingga sobat semua sekarang ketika ngeklik Planner, ya alhamdulillah Planner Academy itu muncul gitu secara organik, dan itu disetarakan dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Misalnya beasiswa sekarang yang paling pop ya itu adalah LPDP misalnya. Ada beasiswa pendidikan Indonesia, lalu ada beasiswa Bank Indonesia sekarang gitu. Lalu kami muncul di urutan beberapa itu ada Planner Academy memberikan beasiswa. Jadi ketika dilekatkan kata beasiswa dan Planner Academy atau Planner gitu ya, atau kewirausahaan, nah itu kita muncul secara organik. Dan itu bagian dari kata kunci yang sekiranya memberikan efek untuk penyebaran informasi yang sehingga mendorong untuk orang lain akhirnya ketika dia mencari Planner Academy, secara tidak langsung akhirnya masuk saya sebagai personal di sana, karena sebagai founder dan yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah ngomongin tentang bagaimana sobat semua dalam proses itu perlu dimaknai. Nggak ada yang akhirnya saat ini bikin, besok langsung jadi gitu. Ya siapa juga kalau sobat semua punya akses ke sesuatu yang bisa untuk langsung melesat gitu kan, itu berarti memanfaatkan dengan cara yang baik gitu. Ternyata dari pengalaman saya juga, lalu dari apa yang kami pelajari, lalu kami terapkan juga, ternyata jangan fokus ke jumlah pengikut. Jadi nggak apa-apa, yang ngikutin kita sedikit, nggak apa-apa juga gitu. Jadi jangan menjadi, followernya sedikit nih, tapi kontennya nggak dibuat kayak gitu. Atau selain konten pun, bagaimana aktivitas sobat semua dalam menghasilkan karya. Karya itulah yang akan menjadi portofolio sobat semua. Yang berikutnya yaitu adalah fokus ke engagement. Jadi keterikatan, keterhubungan sobat semua, termasuk saya setiap forum, setiap sesi untuk coba menyapa gitu. Dari touch itu yang kita coba membangun keakraban di situ sehingga akhirnya ada sentuhan pasca kegiatan, ada kesan yang sekiranya, oh iya, ada kedekatan nih. Karena nggak mudah loh ketika kalian bayangin orang yang akan kalian coba mention itu orang yang sangat memiliki pengaruh. Kan dia kan nggak menotis semua orang kan. Saya belum apa-apa sekarang. Kalau semisalnya saya dihadapkan saya menjadi wakil menteri gitu, atau staf ahli dengan aktivitas yang lebih padat, bagaimana saya akhirnya membiasakan untuk menotis atau mention orang-orang yang ingin berinteraksi dengan saya. Itu kan satu penghargaan. Bagaimana kalian udah mention terus, tapi nggak pernah direspon gitu. Karena mungkin saking banyaknya, atau balik lagi,
kemampuan dia untuk bisa membangun engagement di situ. Saya juga beberapa kali mention gitu, Mas Menteri misalnya, alhamdulillah nggak pernah direspon. Direktorat Jenderal juga sama, nggak pernah direspon gitu. Padahal di satu kementerian gitu. Oke, jadi saya perlu ada satu yang akhirnya apa yang buat saya dilirik gitu ya. Nah, ketika saya ada di posisi itu, saya coba memaknai juga mungkin aktivitasnya sehingga beliau memang tidak aktif di sosial media. Ada yang aktif itu beliau sangat mengapresiasi sekali. Setiap ada orang yang komen, dia selalu pasti mention balik. Dia selalu bales. Dan itu adalah satu penghargaan buat orang yang mention. Walaupun hanya sekedar remeh-temeh, yaitu adalah ngasih apa? Emotion. Tapi dibalik emot lagi. Dan itu kan kita ngerasa, oh, saya diapresiasi gitu. Saya dianggap gitu. Kebayang udah mention terus, udah komen, tapi kok nggak pernah dinotis ya gitu. Nah, engagement itu adalah satu bangun untuk merasa bahwa kita tuh ternyata dianggap ya gitu. Kebayang nggak sih ketika kita ada tapi nggak dianggap gitu. Rasanya tuh hampa gitu, kosong aja gitu. Nah, itu sesuatu yang akhirnya bagaimana saya selalu membiasakan. Di WA group, ketika ada orang yang memberikan informasi, sebisa mungkin saya memberikan emot, walaupun hanya sekitar jempol. Dibandingkan yang lain, klik, sepi gitu, nggak ada gitu. Dan dia pasti akan notice, oh iya, terus gitu. Dan itu saya lakukan, walaupun tidak memberikan sebuah komentar. Lihat metriknya, bagaimana akhir aktivitas dari sobat semua, mana dari postingan tersebut atau komentar atau apa yang itu memberikan engagement ataupun interaksi yang banyak, dan itu memberikan peluang, kesukaan orang-orang terhadap apa yang kita post gitu. Kalau sobat semua bikin reels ternyata ngepost tentang satu tema gitu, atau hal tersebut, atau sobat semua bercerita tentang hal apa gitu, dan ternyata itu grafiknya naik, bisa jadi hal-hal itulah yang disukai oleh orang-orang yang follow sobat semua atau subscribe sobat semua. Kemudian bagaimana akhirnya sobat semua membangun sesuatu yang sekiranya itu orang percaya terhadap diri kita. Walaupun kita bukan seorang yang expert, nggak apa-apa dari hal yang kita sukai, hal yang kita cintai, hal yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang, lalu kita bikin sebuah page saat ini gitu, lewat postingan, lewat komentar, lewat cerita yang kita buat, itu nggak apa-apa gitu. Bisa jadi itu akan mendorong untuk orang-orang nanti berinteraksi karena memiliki satu tujuan yang sama, satu cerita yang sama, atau hal yang lain yang akhirnya temu kliknya dengan orang yang akhirnya sama-sama memiliki sevisi ataupun semisi. Mulailah dari niat apa yang sekiranya sobat semua membangun untuk sesuatunya dari sosial media yang dimiliki, mulai dari WA, profil yang ingin ditampilkan, dan balik lagi, niat itu bagian dari benih yang akan kita petik hasilnya di masa yang akan datang. Dari apa yang saya lakukan, bagaimana balik lagi nilai-nilai yang kemarin ada di puncak dari piramida, apa yang menjadi prinsip atau moral hidup dari sobat semua. Dan hal itu yang sekiranya nanti akan membangun terus motivasi untuk sobat semua mau melakukannya, bukan karena bayaran. Meskipun tidak ada bayaran, sobat semua terus akan karena hal ada nilai-nilai tadi yang mendorong untuk sobat semua mau melakukan sesuatunya. Ketika sudah dipublikasikan dari personal brand yang sobat semua udah buat, bagaimana akhirnya sobat semua melakukan evaluasi. Feedback apa yang sobat semua dapat, dari situlah sobat coba melakukan evaluasi. Dari mana? Dari apa yang akhirnya kemarin sudah dibuat, berdayakan terus pesonanya sobat semua, ya kan, untuk membangun makna di benak orang-orang yang akan kenal atau yang sudah kenal dari sobat semua. Lakukan rencana aksi, aktivasi, optimasi, dan mungkin nanti akan disupport oleh Intan dari desainnya. Dan masa yang akan datang, sobat semua sekarang menjadi student, mahasiswa, pasca lulus menjadi profesional, pekerjaannya apa, bisa didesain dari sekarang. Dari kanvas yang sekiranya sobat semua kemarin sudah kerjakan, di bagian mana yang sobat akan melakukan evaluasinya. Apakah orang-orang yang ingin dikenal, dari manfaat yang diberikan, mengapa orang percaya dengan saya, apa benefit ataupun manfaat yang kita terima, atau apa yang kita butuhkan, bisa jadi memperkenalkan siapa saya, mulai dari akun username dari nama media sosial kita, atau menuliskan nama kita seperti apa, sehingga orang langsung notice, memberikan sesuatu yang akhirnya menggerakkan untuk orang follow atau mau berinteraksi dengan diri kita. Yang berikutnya adalah bagaimana saat akhirnya sobat semua dalam proses rencana aksi, yang pertama yaitu adalah pastikan apa yang ingin kalian capai.
Jadi tetapkan dulu goals-nya. Hal ini yang akan mendorong kita searah ke sana atau bukan gitu. Jangan sampai sobat semua menetapkan capaian ini, ternyata jalannya nggak lewat ini gitu. Ya nggak akan ketemu nanti. Yang berikutnya adalah sumber daya apa yang dibutuhkan, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga uang. Kapan ingin dicapainya? Jadi tetapkan capaiannya. Saya targetnya mau naik ke 6.000, udah pernah, terus turun lagi, sekarang mau naik ke 10.000 gitu. Naik 10.000, 100.000, 1 juta gitu. Jadi saat ini mau naikin untuk jumlah orang-orang yang ikut dulu di programnya Brand Academy, target kami ke 10.000 misalnya. Lalu apa indikator keberhasilannya? Kami ya selain memang meskipun tadi jumlah follower itu bukan menjadi indikatornya, karena kami ada aktivitas di Brand Academy adalah jumlah peserta yang ikut itu menjadi indikator. Ketika jumlah peserta pendaftar, jumlah peserta yang ikut di program. Dari 67, jadi Intan informasi ada 67 peserta, lalu yang hadir alhamdulillah ada 7 orang berarti. 7 orang ini berarti memang memiliki satu goals yang ingin didapat dengan ikut event ini gitu. Yang lainnya kita prasangka baik, mereka menonton rekamannya, nggak apa-apa juga, karena kembali gerakan ataupun dorongan untuk kalian melakukan sesuatu yang tergantung apa yang ingin kalian capai. Dan pastinya balik lagi, ya sebelum berilmu kita membangun satu adab dulu sebelum ilmu gitu. Dan itu pun saya selalu diingatkan juga gitu. Jadi berapapun itu beriringan untuk memberikan manfaat dari 7 bisa jadi memberikan dampak ke yang lain juga. Ketika misalnya ini hal positif, saya meyakini akan diinformasikan lebih. Dan itu yang terus kita pupuk untuk akhirnya indikatornya dari 7 ini bagaimana ya manfaat yang diperoleh. Kenapa akhirnya setelah ini kita membuat yang namanya evaluasi untuk mengetahui apa saja gitu. Sobat silakan mendownload printable-nya. Jadi printable-nya yang keempat yaitu printable D, yaitu rencana aksi, mulai dari deskripsi diri. Nah, deskripsi diri ini memudahkan untuk sobat semua menetapkan saya tertarik di apa sih? Silakan sampaikan, boleh minat, bidang pekerjaan, dan lain-lain. Baik untuk di saat ini yang terpikir atau di masa yang akan datang. Kemudian, saya ingin lebih tahu tentang apa? Dan itu membangun curiosity, keinginan tahuan yang membuat sobat semua itu bisa jadi mau belajar, mau mempelajari hal baru, meluangkan waktu, dan hal yang lainnya. Kemudian, sobat memiliki keahlian di bidang apa saat ini boleh, atau di masa yang akan datang bayangkan boleh juga. Dan sobat semua sedang mempelajari apa saat ini. Kemudian buatlah pernyataan pribadi. Saya profesi saat ini atau peran kalian saat ini dengan keahlian apa. Dan saya senang dengan untuk membantu orang-orang, boleh kebutuhan atau keinginan mereka dengan manfaat atau nilai tambah yang ingin kalian berikan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bagaimana dan dengan apa kamu akan mempresentasikan persona dari diri kamu. Lalu kemudian nomor 4 yaitu adalah apa yang akan kamu evaluasi dari kanvas persona diri yang telah kalian buat atau personal branding kanvas yang kemarin kalian sudah buat. Kemudian nomor 5, profesi apa sih yang ingin kalian jalani atau ingin wujudkan di masa yang akan datang. Nah, nomor 6, kami coba memantik dari kegiatan ini sebenarnya kalian itu ingin mencapai apa sih dari aktivitas kalian atau mewujudkan personal brand kalian saat ini. Lalu di nomor 7 itu adalah sumber daya apa yang kalian butuhkan dari hal yang ingin kalian capai. Bisa sumber daya uang, tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya. Support system yang lainnya misalnya kayak gitu. Kemudian kapan tepatnya kamu akan merealisasikan dari apa-apa yang ingin dicapai di poin 6, karena boleh dari 1 capaiannya. Lalu indikator apa aja yang sekiranya kalian ingin wujudkan untuk memudahkan kalian tercapai atau tidak. Sesuatu yang bisa diukur itu insya Allah bisa dicapai. Sesuatu yang bisa dicapai, insya Allah itu perlu kalian mampu ukur dulu. Paling nggak ada skala yang kalian ingin capai. Kalau tidak, kalian akan sulit menentukan bahwa ini tuh sudah tercapai atau belum ya. Jangan sampai kita akhirnya hanya ingin terus tapi tanpa pernah mencapai, karena kita tidak tahu indikator capaian dari sesuatu yang ingin kita capai atau wujudkan tersebut. Sebelum mengakhiri dan nanti masuk ke sesinya Kak Intan, waktu saya ada 6 menit lagi di jam saya,
membangun personal brand itu ternyata butuh waktu pastinya, dan juga bagaimana kalian menikmati prosesnya dengan 2 kata, komitmen dan juga konsisten. Komit, susah senang dijalanin. Konsisten bagaimana kalian terus-menerus untuk akhirnya melakukan hal tersebut dan juga mau meningkatkan capability ataupun kemampuan kalian, terutama di bidang kompetensi yang kalian ingin geluti. Semakin kalian spesialis, semakin kalian menjadi seseorang yang bisa jadi akan lebih banyak dicari oleh orang. Lalu, yang berikutnya yaitu adalah orang-orang yang tepat, insya Allah tuh akan menemukan kamu jika kamu adalah orang-orang yang otentik, yang genuine, yang memiliki keaslian terhadap apa yang kamu yakini. Mulailah dari apa yang ada di dalam diri kalian saat ini, yakini bahwa kalian itu unik, kalian itu otentik, temukan pembeda hal tersebut, lalu aktivasi, lalu optimasi, gali terus, latih terus, sampai kalian bisa disebut sebagai orang yang kompeten. Bisa jadi hal tersebutlah yang mengantarkan kalian ke personal brand kalian, dan itu yang menjadi nilai tambah buat orang lain, dan kalian juga bisa memberikan manfaat kontribusi terhadap orang lain. Ingat, tidak ada yang kebetulan, segala sesuatu yang terjadi insya Allah ada pembelajarannya. Saya coba lebih percepat untuk di sesinya saya. Saya ucapkan terima kasih buat Visiku, jadi buat sobat semua yang sudah donasi, insya Allah setelah kegiatan ini selesai, ada waktu 14 hari untuk dikirimkan elektronik sertifikatnya. Jadi elektronik sertifikatnya itu nanti berisi untuk materi 20 jam pembelajaran, dan itu bisa dijadikan kalian sebagai portofolio, dan juga untuk mensupport bahwa untuk Brand Academy untuk terus bisa sustain ataupun berkelanjutan. Bagi kalian yang tidak berdonasi lalu ingin mendapatkan elektronik sertifikat, syaratnya hadir. Kalau tidak secara live, berarti lewat Zoom, berarti lewat YouTube. Nah, kalian bisa mengisi daftar hadir. Kalau tidak secara langsung, berarti kan izin, nggak apa-apa. Kita anggap hadir. Yang penting kalian isi. Kemudian, kalian mengerjakan home fund-nya atau tugas yang dimintakan. Untuk home fund di hari ini, kalian kerjakan besok. Jadi setelah itu nanti akan kita evaluasi. Jika kalian ngerasa sudah mengerjakan, lalu kalian notice ke admin untuk kalian akhirnya nanti kami konfirmasi apakah kalian sudah mengunduh aplikasi Visiku lalu kemudian mendaftar dengan menggunakan Travelall UXZG2T. Nanti kalian bisa nonton lagi rekamannya atau nanti bisa tanya ke admin. Lalu kami juga mengingatkan, kami sudah membuka program Brand Academy Scholarship Batch yang ke-9. Kami memberikan kuota itu kepada 250 mahasiswa Indonesia, yang pastinya tercatat sebagai mahasiswa pada saat mendaftar, baik itu diploma 3, diploma 4, atau sarjana terapan. Syarat administrasinya nanti bisa dicek di SID/beasiswa pas batch 9. Program ini dalam bentuk inkubasi, jadi kami ingatkan, kami tidak memberi dalam bentuk uang saku, uang bulanan, atau sejenisnya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk kompensasi program inkubasi bisnis inklusif buat teman-teman yang memang ingin memulai usaha sejak masih mahasiswa. Pendaftarannya sampai 22 Juni, silakan kalian bisa mendaftar dan pastinya bergabung dengan mahasiswa seluruh Indonesia yang sekiranya bisa kita belajar bareng tentang memulai usaha sejak masih mahasiswa. Terima kasih untuk waktunya sobat semua. Sekiranya Kak Intan, saya berikan waktunya setelah ini, lalu setelah itu nanti kita bisa untuk sesi tanya jawab. Waktu dan layar, saya persilakan Kak Intan. Oke, baik. Terima kasih Coach Hadi sebelumnya atas kesempatannya, dan juga saya sangat nikmati materinya juga gitu ya, jadi belajar juga tentang personal branding, dan memang di era sekarang ini gitu ya, sangat penting personal branding itu untuk bisa membangun kepercayaan, kredibilitas juga seperti itu, dan mungkin di era digital juga gitu ya, personal branding ini perlu disupport oleh visual, dan mungkin saya sedikit sharing gitu ya terkait hal itu. Sebentar. Oke. Tentang brand identitas visual. Nah, jadi di sini mungkin saya banyaknya lebih membahas branding itu dari sisi desain grafis seperti itu ya.
Jadi yang mungkin saya ketahui juga dan mungkin sepertinya bakal, banyak hal yang beririsan gitu ya terkait, materi tentang personal branding tadi. Oh ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Intan Nurfatona, co-founder dari Desainnya.com yang merupakan startup usaha sosial yang kegiatan operasional usahanya itu berfokus di bidang desain grafis untuk memenuhi kebutuhan branding dan marketing, seperti itu. Oke, untuk materinya di malam ini mungkin, hanya membahas tentang apa itu branding, kemudian brand strategi dan juga brand identitas, seperti itu. Karena, untuk membahas tadi ya tema awalnya itu brand identitas visual, sepertinya perlu dulu untuk, bisa punya gambaran gitu ya terkait branding itu seperti apa. Nah, kalau dari, di dunia desain grafis seperti itu, branding adalah usaha kita untuk merancang nama gitu ya, dan makna dari sebuah produk atau jasa. Dan mungkin sepertinya ini berlaku juga gitu ya untuk personal gitu, agar kita bisa menjadi hal itu bisa menjadi pembeda, nilai tambah, dan, janji yang diterima target market sehingga mereka tuh dapat tertarik dan loyal kepada kita, tuh. Kan tadi mungkin seperti dijelaskan coach juga bahwa setiap personal kita tuh, sebetulnya unik gitu ya, dan kita perlu mendalami itu, dan itulah yang perlu kita tonjolkan untuk membangun sebuah personal branding agar, orang tuh bisa percaya dan tertarik gitu kan, untuk bekerja sama dengan kita. Nah, di branding ini, yang saya pelajari juga gitu ya, bahwa ada 3 tahapan penting dalam membangun branding. Nah, pertama itu kita perlu membangun sebuah brand strategi, di mana di brand strategi ini kita perlu menentukan dulu nih brand positioning kita seperti apa gitu kan, dan tadi brand personality kita tuh bagaimana. Eee, Setelah itu, setelah kita mempunyai brand strategi itu, barulah kita mencoba untuk menyampaikannya gitu ya, mendelivery itu dengan brand identity atau brand identitas kita, yang muncul dari segi visual maupun non visual. Dan mungkin setelah kita terus melakukan delivery gitu ya kepada target market kita, akan muncul namanya brand equity atau, brand reputasi seperti itu. Jadi orang mungkin akan mulai menilai kita tadi ya, apakah benar kita menepati misalkan tadi, kami ingin, sebagai sebagai personal mungkin saya ingin, membantu UMKM untuk branding gitu ya. Apakah itu tuh diwujudkan, di-deliver, disampaikan secara terus-menerus dan memang sesuai dengan janjinya? Nah, jika sesuai maka brand reputasi yang kita dapatkan berarti akan bagus gitu kan, akan sesuai ataupun tadi coach jelaskan gitu ya, kita cek di Google mungkin nama kita, apakah brand yang selama ini kita bangun itu sudah sesuai dengan harapan kita atau belum. Nah, jika belum, maka perlu kita evaluasi kembali di brand strategi dan di brand delivery ini, seperti itu. Apakah sudah sesuai atau belum. Mungkin kita lebih lanjut, tadi ya membahas tentang brand strategi, di mana kalau di branding ini, brand strategi ini merupakan proses perumusan strategi branding yang sesuai dengan value perusahaan atau dalam hal ini personal gitu ya, sehingga memiliki posisi personality dan keunikannya sendiri. Jadi di brand strategi ini memang kita perlu mendalami lagi nih diri kita sendiri kalau dari segi personal gitu ya. Tadi mungkin nilai apa yang ingin kita bawa, kemudian story atau cerita apa yang ingin kita sampaikan gitu ya, dan juga misi apa yang ingin kita capai seperti itu. Sehingga itulah yang bisa membedakan kita dari orang lain dan juga mungkin, kita sebagai apa, seperti itu. Itu masuk kalau dalam dalam branding yang saya ketahui gitu ya, itu masuk di dalam brand strategi, seperti itu. Sehingga menghasilkan tadi positioning-nya. Nah, di sini tadi ada 2 hal jadinya. Jadi untuk membangun brand positioning, posisi kita gitu ya, dan membedakan kita dengan kompetitor. Dan di sini juga, di brand positioning kita bisa, menentukannya gitu ya, dengan menentukan nih segmen market kita siapa atau niche kita siapa gitu kan, keunikan kita siapa, dan juga pembeda kita dari kompetitor kita itu apa. Itu yang bisa menentukan positioning kita. Yang kedua, di brand strategi ini ada namanya brand personality atau tadi persona diri gitu ya.
Jadi kita perlu tahu nih gitu kan, karakter kita seperti apa gitu. Bagaimana kita ingin dilihat, sebagai siapa gitu kan, dan juga, hal inilah yang membuat kita tuh lebih tadi ya, lebih genuine seperti itu, di hadapan orang lain. Nah, ini mungkin kalau di branding ini, brand personality itu punya 3 elemen penting. Yang pertama itu tujuan brand kita apa, tujuan personal kita apa gitu ya, karakter kita seperti apa, dan jiwa personal brand kita tuh sebagai apa gitu. Nah, mungkin, kita bisa kalau di branding ini, kita bisa, menentukannya gitu ya dengan teori dari Carl Jung. Ada 12 brand archetype yang jadi beliau itu mengelompokkan gitu ya brand-brand di yang sudah di-risetnya seperti itu dan menghasilkan bahwa ternyata, brand itu bisa memiliki atau bisa terbagi menjadi 12 brand archetype seperti itu. Dan kita sebagai personal juga mungkin akan cocok biasanya dengan 1 atau 2 brand archetype ini. Dan ini akan membantu kita untuk bisa menentukan gitu ya, personal brand kita itu, oh gambarannya tuh seperti ini, dan hal ini akan, membantu kita juga untuk membangun visual yang sesuai gitu ya, untuk personal brand kita itu seperti apa. Sini saya mungkin ingin perlihatkan dulu gitu ya, 12 kepribadian kerangka archetype itu apa saja. Yang pertama itu ada, kepribadian petualang gitu atau explorer. Biasanya dia tuh adalah kepribadian yang semangat menjelajah, pengen punya kebebasan gitu ya, suka berpetualang. Nah, itu explorer. Kemudian juga ada, orang yang sukanya tuh bikin sesuatu, dia itu berarti masuknya ke karakter yang kreator, seperti itu. Dia tuh biasanya suka berimajinasi, berinovasi, menciptakan suatu produk yang original gitu ya. Kalau contoh dari produk di perusahaan itu contohnya tuh iPhone seperti itu. Dia tuh pengen beda sendiri, pengen membuat sesuatu hal yang unik gitu kan, yang, inovatif seperti itu. Yang ketiga ada yang namanya ahli atau sage gitu ya. Jadi kalau karakter dari ahli ini, dia tuh kepribadiannya bijaksana gitu kan, punya banyak pengetahuan dan otoritas. Nah, biasanya ini karakter yang dimiliki oleh, filosofer gitu ya atau edukator seperti itu. Namun, bisa juga nanti berkombinasi dengan, karakter yang lainnya. Kemudian ada juga yang namanya jester atau fool. Kalau ini kepribadian yang ceria gitu ya, sukanya tuh hiburan kayak gitu, kebebasan dari aturan, kayak gitu. Jadi kita kan, eee, pernah juga mungkin ya melihat, eee, karakter-karakter seperti ini gitu ya di public figure kita. Ada yang lainnya yaitu yang lainnya ada pahlawan gitu ya. Jadi ada karakter yang dia tuh ingin menunjukkan, keadilan gitu kan, menunjukkan keberaniannya dan juga perubahan yang positif. Dan juga ada yang karakternya tuh seperti ratu atau raja gitu ya, sebagai ruler atau pemerintah gitu. Jadi dia ingin menggambarkan dirinya sebagai seorang yang berkuasa gitu, punya status dan punya kepemimpinan. Ada juga karakternya itu yang sebagai caregiver atau penjaga. Dia biasanya, penuh kepedulian gitu ya, kasih sayang, pelayanan kepada orang lain. Biasanya ini dokter kayak gitu ya. Dokter juga mungkin, psikolog juga bisa, punya personal brand yang seperti ini. Ada juga personal branding yang, pendekar gitu, warrior. Dia ingin memiliki kepribadian yang berani, punya kekuatan gitu dan juga ingin melindungi, seperti itu. Archetype yang lainnya yaitu everyman atau orang biasa. Jadi ada juga sebetulnya orang yang ingin dikenalnya itu sebagai orang yang biasa aja gitu ya, yang ingin punya dia tuh dianggap teman oleh siapa saja gitu ya, punya kesederhanaan. Jadi itu termasuk juga dalam, personal brand seperti seperti itu. Jadi, eee, ternyata gitu ya, orang yang biasa-biasa pun itu tuh bisa jadi dia tuh memang sengaja untuk membentuk karakter seperti itu. Ada juga, karakter yang personal yang berontak gitu ya, outlaw. Jadi dia punya kepribadian yang bebas,
ya keberanian dan ingin melawan norma sosial. Ada juga yang karakternya tuh romantis gitu ya. Dia biasanya penuh cinta gitu kan, kedekatan dan daya tarik yang seksual. Ada juga yang karakternya itu magician atau penyihir. Dia tuh ingin membuat sebuah keajaiban, misalkan sukanya tuh berhayal, bertransformasi dan punya daya tarik gitu kan. Nah, dari personal brand ini gitu ya, yang mungkin di sini ada yang, oh ini kayaknya saya banget nih gitu kan, atau saya kayaknya kombinasi antara dua archetype ini. Nah, mungkin itu bisa membantu gitu kan, teman-teman semua untuk bisa membangun personalnya dengan dikombinasikan dengan tadi story dari diri masing-masing, keunikan atau nilai dari masing-masing, dan juga misi yang ingin dicapai oleh masing-masing. Dan ini tuh nanti akan sangat membantu kita untuk bisa membuat tadi ya visual dari brand kita. Nah, selanjutnya itu tadi kan sebelumnya tentang brand positioning dan brand personality ya, sebagai bentuk dari strategi branding. Nah, setelah kita punya strategi branding, tadi di tahapannya kan kita ingin menyampaikan ini nih ke khalayak yang lebih luas gitu ya. Nah, biasanya kita menyampaikan itu dengan brand identitas. Nah, brand identitas ini yaitu perancangan visual dan pesan brand atau brand identitas yang sesuai menjadi alat komunikasi brand pada target market. Maksud saya jadi perancangan visual dan pesan brand ini adalah proses dari brand delivery ya, di mana brand delivery ini kita ingin menyampaikan brand identitas kita yang bentuknya itu bisa visual dan juga non visual gitu sebagai alat komunikasi kita kepada target market seperti itu. Nah, jadi apa sih itu brand identitas? Jadi brand identitas itu adalah keseluruhan elemen visual dan non visual yang identifikasi dan membedakan brand dari brand lainnya gitu. Mungkin kalau dalam personal brand gitu ya, wajah kita sendiri pun sebetulnya sudah menjadi visual yang unik gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa menguatkan lagi itu, apalagi di media digital, maka ini gitu ya, brand identitas visual ini yang terdiri dari logo, warna, tipografi, dan style akan menguatkan gitu ya brand identitas visual kita sehingga orang lain tuh tadi bisa notice gitu ya. Oh, kalau yang misalkan tampilan Instagramnya warna kuning pasti Coach Hadi misalkan kayak gitu, itu kan jadi uh, bisa menjadi daya tarik dan juga keunikan tersendiri seperti itu. Ataupun kalau teman-teman misalkan saya dengan tadi ya akan membahas juga tentang personalnya ingin yang seperti apa sehingga visualnya seperti apa. Nah, itu menjadi sebetulnya udah bagian dari brand identitas visual seperti itu. Nah, jadi memang brand identitas visual ini bisa membantu kita nih untuk menonjolkan lagi karakter brand kita terutama di media digital gitu yang sangat visual kan gitu. Nah, tapi di brand identitas juga sebetulnya ada yang elemen non visualnya meliputi tone of voice, pesan, dan nilai-nilai brand. Contohnya tone of voice itu cara bicara gitu ya. Kan ada yang cara bicaranya tuh unik gitu kan. Karena memang sengaja nada bicaranya kayak gitu. Itu tuh bisa jadi adalah dirancang gitu kan supaya orang itu bisa tadi notice, kemudian jadi langsung tahu nih misalkan, oh kalau orang yang nada bicaranya kayak gini tuh pasti dia si A gitu kan. Contohnya mungkin kalau nadanya tuh kalau misalkan Deddy Corbuzier gitu ya, dia tuh kan cara bicaranya tuh unik juga gitu ya, kayak yang suka marah-marah kayak gitu kan, tapi memang itu sebetulnya bisa jadi rancangan dia sendiri supaya dia tuh menjadi khas gitu dari segi non visual ya, seperti itu. Itu contoh dari tone of voice. Dan selain tone of voice juga kita perlu menonjolkan bisa dari pesan-pesan yang ingin kita sampaikan seperti tadi tagline kita, misi-misi kita yang bisa kita sampaikan melalui konten ataupun tadi misalkan di bio media sosial kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang brand identitas visual gitu kan. Kenapa sih tadi brand personality ini sangat akan mempengaruhi brand identitas visual kita gitu kan. Tadi pertama karena memang
brand identitas visual itu kan cara kita untuk menyampaikan personality kita gitu kan ya. Jadi makanya kita harus benar-benar tahu nih gitu brand personality kita itu seperti apa. Yang pertama mungkin oleh Coach Hadi juga udah dijelaskan seperti itu ya, lebih rinci malahan. Tapi di sini mungkin yang penting-pentingnya itu pertama tujuan brand kita apa. Apa tujuan kita hadir gitu ya untuk niche kita, untuk target market kita. Jadi apakah kita tadi ingin membantu gitu kan supaya misalkan lingkungan kita menjadi lebih bersih gitu kan, atau mungkin ada yang ingin membantu bagaimana UMKM ini bisa berdaya gitu kan. Jadi ada niche-nya juga, ada juga tujuannya gitu kan. Jadi tujuan kita tuh sebisa mungkin hadir untuk target kita gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua adalah karakter brand gitu. Nah, bagaimana karakter yang ingin ditampilkan dalam personal branding kita gitu kan. Tadi bisa kita mendalami diri kita sendiri gitu ya. Karakter kita seperti apa? Apakah ceria? Apakah bijaksana seperti itu? Atau kita bisa tadi dibantu oleh 12 karakter archetype tadi gitu ya. Supaya kita bisa lebih tergambar gitu. Oh, saya sepertinya orangnya tuh suka berkreasi gitu kan, kreator banget gitu, inovatif seperti itu. Kemudian juga, nah kalau di jiwa brand ini, apa peran Anda dalam mewujudkan tujuan dari target market Anda, seperti itu. Contohnya berarti kalau misalkan tadi saya ingin membantu UMKM ini untuk berdaya, seperti itu ya. Berarti saya tuh apakah sebagai pahlawan gitu kan, hero mereka, atau misalkan mungkin lebih cocoknya sebagai orang yang membantu mereka gitu kan, itu adalah jiwa brand. Kemudian dari brand personality ini kita jadi tahu nih, misalkan tadi ya kita ingin misalkan ingin jadi orang yang kreatif seperti itu ya, kreatif, karakternya mungkin ceria seperti itu. Nah, kita jadi kebayangkan dari segi visualnya itu bisa seperti apa, kayak gitu. Nah, kita lanjut ke brand identitas. Tadi misalkan berbalik dari brand personality kita gitu ya, misalkan kalau karakter kita ingin ditampilkan sebagai sosok yang ceria, sosok yang membantu orang gitu kan, terus juga misalkan orang yang kreatif, kira-kira dari segi pertama kita bisa menentukan visual kita itu dari warna, font, dan juga style dari style itu bisa dari segi foto ataupun dari segi misalkan elemen-elemen desain yang kita gunakan gitu ya untuk membuat desain, misalkan desain postingan kita kah, ataupun dari segi desain website yang kita miliki seperti itu. Nah, jadi brand identitas visual ini biasanya mencakup ini warna, font, dan juga style yang kita gunakan gitu lah dalam setiap jejak digital yang kita unggah gitu ya ke media sosial seperti itu. Nah, mungkin ini dari non visualnya ya seperti itu. Jadi kemudian kita coba cocokkan gitu ya dari personal branding kita. Misalkan tadi ya ini yang kita tuh pengen dikenal sebagai sosok yang ceria, misalkan kemudian karakter yang kreatif dan juga ingin membantu, kira-kira kombinasi warna yang kita gunakan apa ya gitu kan. Jadi kita bisa melihat nih kalau dari segi warna ada kesan-kesan psikologis yang diberikan. Ini bisa menjadi panduan kita gitu ya untuk memilih warna, kira-kira palet warna yang akan kita gunakan secara konsisten gitu ya di media sosial kita tuh warna apa aja. Itu balik lagi ke personal branding yang ingin kita bangun seperti itu. Contohnya kalau yang ceria, berarti pengennya kombinasi antara warna kuning, kemudian orange, yang kreatif, dan juga itu apa ya, ingin membangun yang hijau misalkan. Nah, gimana kita nih untuk mengkombinasikan warna ini supaya cocok gitu kan. Itu udah masuk ke dalam elemen atau brand identitas visual kita kayak gitu. Kemudian juga dari segi font, kita bisa menentukan nih minimal dari jenis huruf ini. Jadi di font ini, di huruf ini ada
3 jenis font gitu ya. Yang pertama tuh ada jenis serif, kalau yang ini tuh sans serif, yang ini tuh dekoratif. Jadi kalau serif itu biasanya ada ini ya, ujung-ujung kaitnya gitu ya. Nah ini dikenal sebagai font yang memberikan kesan klasik, tradisional, dan terpercaya gitu kan. Jadi kesannya tuh serius kayak gitu, makanya kita sering lihat font ini tuh di koran kayak gitu, dan lain-lain. Sedangkan kalau sans serif ini kesannya lebih modern, minimalis, dan rapi gitu ya. Kita sering melihat ini di banyak banyak media digital karena memang lebih nyaman untuk dibaca di media digital. Kemudian juga memang sans serif ini lebih mudah dibaca lah, seperti itu, sering digunakan. Kemudian juga ada font namanya font dekoratif gitu ya. Ini bisa lebih macam-macam lagi bentuknya, makanya dia memberikan kesan yang bergaya gitu ya, spesial dan dinamis. Nah, biasanya kalau dekoratif ini kita gunakan untuk tulisan judul yang apa ya, untuk tulisan headline-nya seperti itu supaya lebih berkarakter. Nah, jadi dari pemilihan font pun gitu ya, misalkan di konten kita itu tuh akan sangat berpengaruh dalam menunjukkan karakter kita. Jadi gimana kita kalau brand identitas visual tuh bisa menggambarkan gitu ya personal brand kita, personality kita dalam bentuk visual melalui warna, kemudian font, dan juga style misalkan dari segi foto gitu yang kita gunakan, kemudian video yang gaya editing video yang kita gunakan juga. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada pembangunan personal branding kita seperti itu. Dan hal ini contohnya kalau di website gitu ya, kita bisa lihat nih di website ini ada website seorang personal mentor gitu kan, dengan warna hijaunya gitu ya, yang terkesan adem gitu kan, dan juga foto profilnya yang kayaknya ini asik juga tapi dia profesional seperti itu. Nah, jadi itu segi-segi visual yang bisa perlu kita rancang gitu ya, supaya memberikan kesan tadi tetap genuine tapi bisa dipercaya seperti itu. Jadi secara tidak sadar kita tuh melihat ini, oh orang ini sepertinya bisa dipercaya gitu ya. Dengan tulisannya, pemilihan fontnya yang sans serif itu rapi, minimalis seperti itu. Dan juga desain website-nya yang minimalis, kita bisa tergambarkan gitu ya personal brand dari karakter ini seperti itu. Berbeda lagi dengan contoh yang ini gitu. Kita bisa langsung membedakan nih, oh kalau yang karakter ini lebih feminim gitu kan, karakter Mbak ini dengan warnanya yang juga yang pink gitu kan. Kemudian juga style fotonya yang lebih ekspresif seperti itu, dan juga style shape atau bentuknya yang lebih lebih lembut gitu ya, banyak curve-curve-nya, banyak lengkungan-lengkungannya, dan juga pemilihan fontnya jadi berbeda gitu kan, jadi memberikan kesan yang berbeda juga. Itu contoh yang lainnya adalah ini, kita bisa melihat perbedaannya gitu ya, kesan yang kita dapatkan ketika kalau di website ini lebih ingin menunjukkan kesan profesionalnya gitu ya. Dia seorang senior website developer with high skill. Dia ingin menunjukkan dia tuh sudah profesional seperti itu dengan kombinasi warna hitam. Hitam tuh cenderung warna yang tegas gitu kan ya. Ingin menunjukkan juga kekuatannya seperti itu, tapi dikombinasikan juga dengan orange yang menunjukkan kreativitas kayak gitu. Jadi bagaimana visual-visual ini tuh memang perlu kita rancang nih supaya menguatkan personal branding kita, sehingga orang lain yang melihat page kita mungkin, kemudian Instagram kita ataupun TikTok kita gitu ya, bisa lebih tergambarkan lagi gitu ya personal branding kita, dan juga lebih percaya juga gitu dengan personal branding kita seperti itu. Dan mungkin kalau di desainer.com gitu ya, kami ada produk untuk membangun personal brand identitas gitu ya, dimulai dari membuat logo brand, logo personal brand, kemudian juga kami juga bisa membuatkan website-nya seperti itu, dan juga mungkin
custom design lainnya yang bisa membantu dalam membangun pesan visual yang lebih meyakinkan untuk personal brand dari mungkin kakak teman-teman di sini gitu ya, jika nanti untuk sudah mau ingin membangun personal branding yang profesional seperti itu. Dan juga di sini kami juga punya jasa untuk membuat infografis yang ini juga sangat bermanfaat gitu ya dalam menyampaikan informasi yang lebih mudah untuk dipahami gitu ya dari informasi-informasi yang terkesan rumit. Kalau ini biasanya memang untuk para dosen seperti itu ya, peneliti yang punya data-data yang rumit, tapi bagaimana sih untuk memanfaatkan itu gitu ya menjadi personal brandingnya ya bisa jadi dengan infografis ini seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya gitu ya tentang brand identitas visual. Jadi memang visual itu sangat penting terutama di era digital ini ya, yang apa-apa tuh kayaknya visual banget kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan gitu ya personal brand kita, karakter kita dengan visual tadi bisa dengan pemilihan warna, pemilihan font, juga menentukan nih style kita tuh mau seperti apa ya, supaya tadi sesuai dengan personal brand yang kita harapkan seperti itu. Nah, ya itu bila misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut tentang desainnya.com bisa hubungi nomor kami ataupun ini kalau Instagramnya di desainnya.id. Mungkin seperti itu, Coach. Saya bisa kembalikan lagi waktunya pada Coach Hadi. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Kak Intan. Menarik sekali ya. Buat saya banyak insight untuk di brand. Tadi kan ada nyambung ke company juga, lalu juga personal juga. Bagaimana akhirnya memanfaatkan konsep visual itu untuk menarik gitu. Karena kalau yang sebagian konsep misalnya contoh di Instagram gitu, ada yang fokus banget warnanya pokoknya ini terus dijaga gitu. Nah, buat sobat semua, itu adalah sekiranya gambaran untuk terkait tindakan aksinya bisa setelah ini untuk mau action boleh gitu. Kalaupun belum, sekiranya ada gambaran dan Kak Intan akan membuka juga. Sekiranya untuk jika ada yang mau ditanyakan, tadi juga ada 12 archetype, itu juga bisa menjadi satu positioning sebenarnya sobat semua itu ingin dikenal sebagai karakter yang seperti apa, dilihat dari kecenderungan saat ini. Saya itu tadi dari archetype ya, yang mana tuh ya? Antara dua sih, karena sosialnya cenderung muncul atau jiwa warrior-nya gitu untuk sesuatu yang diperjuangkan. Karena dari saya waktu itu untuk bukan uji ya, namanya itu mengisi gitu. Jadi dari 12 archetype itu saya banyak di warrior sebenarnya, terus sama untuk di kegiatan mau bantu orangnya gitu. Nah kalau istri saya tuh lebih ke magician gitu. Dia tuh magis banget gitu, apa-apa tuh bisa jadi duit gitu. Itu salah satunya, karena kreator juga ada juga gitu. Silakan buat sobat semua, untuk sekiranya dari materi, terutama untuk mengoptimasi, kalian bisa memaksimalkan, balik lagi ke kalian, tidak harus juga untuk akhirnya semuanya harus dibuat saat ini menjadi planning untuk gambaran ke depannya, dari desainnya.com itu bisa mensupport termasuk saya juga gitu. Saya memang lebih banyak menggunakan secara mandiri karena feel tadi kreatornya ada, walaupun nggak tinggi banget gitu. Karena akhirnya dalam segi pertumbuhan untuk saya mau masuk di ranah untuk belajar desain, lebih mendalami gitu. Silakan Kak Alfas atau mungkin Kak Abdan, Kak Deni, Kak Adisti, Kak Dedi, Kak Deni dan Kak Dedi ya. Oke. Yang masih stay, kita masih ada cukup waktu sekitar 18 menit. Jika ada yang sekiranya mau didiskusikan boleh. Ini juga mumpung ada Kak Intan. Terima kasih Kak Intan. Ya, sama-sama Coach. Saya berterima kasih juga nih bisa hadir di sini. Silakan. Silakan.
Kalau belum saya mau mention dulu ke Kak Abdan. Kak Abdan ada? Tadi muncul wajah sekarang kok blank. Kak Abdan stay masih ada? Ya coach. Oke, Kak Abdan, overall ya dari modul 1, modul 2, modul 3, lalu modul 4. Kalau belum ada yang ingin ditanyakan nggak apa-apa. Jadi saya yang bertanya aja gitu. Saya bertanya aja. Kak Abdan apa secara keseluruhan sekiranya manfaat yang Kak Abdan rasa, lalu yang sekiranya bakal bisa untuk diterapkan setelah kegiatan ini selesai gitu? Untuk penerapan personal branding sih dari Abdan mah lebih ke kalau misalnya mau jadi creator sih coach. Hmm, Kebetulan Abdan juga di sini punya rencana lah nyoba-nyoba bikin konten-konten gitu di hmm, platform kayak Instagram gitu. hmm, Ya untuk materi personal branding ini tuh bisa dipakai gitu hmm. buat kemajuan di konten-konten kayak gitu. Jadi 4 hari ini workshop, sekiranya dari ekspektasi Kak Abdan sebelum ikut, apa yang akhirnya didapat nih? Udah 4 malam kita ketemu. Bagaimana coach? Lumayan itu patah-patah suaranya. Oke, kan 4 hari ini Kak Abdan kan udah ikut. Lalu kan ada ekspektasi ya sebelum ikut nih workshop 4 hari. Lalu plus ada tadi kita belajar bareng juga bareng Kak Intan. Nah, sekiranya apa yang akhirnya Kak Abdan dapat nih? Sesuai ekspektasinya seperti apa atau ternyata kayak gini ya gitu. Boleh di-sharing? Untuk ekspektasi gak terlalu tinggi ya coach. Yang Mhm, penting Abdan tuh apa ya, si setiap materinya itu mudah buat diaplikasikan. mhm, Nah, yang mana mhm, itu di setiap lu pertanyaan kayak yang setelah penyampaian materi kita tuh bisa secara langsung mengimplementasikannya gitu coach. Jadi sesuai ekspektasi lah. oke. Terima kasih Kak Abdan. Saya mau ke Kak Alfas aja yang stay untuk dari Malang. Kak Alfas, pertanyaannya hampir sama. Apa nih 4 hari yang akhirnya didapat gitu? Dengan ekspektasi kalau kemarin kan sudah. Nah, sekarang secara overall plus juga ada kita belajar bareng dengan Kak Intan. Mungkin ada hal yang sekiranya menjadi manfaat buat Kak Alfas sendiri apa? Gini, kalau manfaat itu secara materi, secara personal branding 4 hari itu mungkin efeknya belum kerasanya sekarang, tapi saya berharapnya sih Mhm, untuk jangka panjang itu mhm, nanti baru terasa manfaatnya. Tapi yang saya ambil sebenarnya mungkin apa ya, nggak tahu teman-teman mungkin nggak ada apa enggak, yaitu yang sebenarnya saya ambil selama 4 hari itu adalah saya mengamati skill komunikasi dari Coach Happy itu sendiri sih. oke, malah oke, ini insight-nya beda nih. Oke, oke, nggak apa-apa. Itu malah yang didapat. Iya, jadi kayaknya nanti ke depan kalau hadap-hadapan face to face sama orang, oh berarti seenggaknya harus ngelakuin ini. Nah, itu udah dapat gambar lah, tinggal nanti amati, tiru, make a better gitu. Oke, nice. Nah, terus ini satu pertanyaan yang mungkin agak di luar konteks sedikit. Nah, ini kan dari Trainer Academy otomatis kan kalau kasarannya kan bagaimana caranya punya apa bahasanya ya? Punya jiwa entrepreneur atau mungkin gimana caranya menciptakan seorang entrepreneur. Nah, Hmm, yang jadi pertanyaan saya gimana ya coach supaya kita itu bisa mengucapkan no ke orang-orang. Karena
menurut saya itu salah satu pondasi dasar juga gitu. Karena menurut saya entrepreneur itu nggak bisa cuman sekedar iya 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 aja. Kalau entrepreneur itu kepengen dia melejit ya dia harus berani say no ke orang banyak. Ya kedengarannya kejam tapi fakta di lapangan itu demikian gitu. Konteksnya jadi apa? Kalau untuk anggapannya saya gitu, untuk menawarkankah atau ketika diajakkah untuk kalau jiwa entrepreneur itu, karena konteksnya saya masih belum dapat nih, saya mau coba clarity dulu ke Alfas untuk no-nya itu seperti apa? Coba misalnya kasih permodelan deh gitu. Mungkin gini, gampangnya supaya kita nggak jadi people pleaser. Karena gini, saya nggak mudah jawab itu bagaimananya masing-masing kita itu sudah tercetak dan itu sudah melekat. Karena ini balik lagi ke karakter. Nah, Kak Alfas ketemunya orang-orang yang itu ternyata kok dia yes terus sih orangnya gitu. Nggak mau konflik, nggak bilang bahwa enggak nih untuk ini gitu. Akhirnya bahwa menggambarkan sebagian orang kalau konteksnya wirausaha, kok kayak gitu sih gitu. Padahal 280 juta orang di Indonesia. Ketika kita ketemu satu yang nggak menyenangkan kita, bukan berarti semua orang kayak gitu kan. Nah itu yang nggak mudah sebenarnya. Tergantung konteksnya, lalu situasinya seperti apa. Makanya kalau saya memaknai balik lagi, setiap orang itu kalau kita memahami balik lagi, karakter tadi misalnya kalau Kak Intan kan ada 12 ya. Kalau orang yang kreator, dia tuh disiplin itu nggak menjadi utama, yang penting goals-nya itu tercapai gitu. Biasanya kan gitu kan, kalau orang kreator tuh ya udah mau kerja sampai larut malam, besok bangun terus gak tidur juga. Nah, ketika ada tuh yang satu film itu yes man kan gitu. Dia tuh yes terus, apa-apa yes terus gitu. Ada satu momentum ternyata dia dihadapkan, oke, saya perlu untuk merubah konteksnya. Karena pengalaman seseorang itu ada yang menyebabkan dia memilih untuk iya, walaupun itu sakit daripada dia bilang ditolak, dan itu lebih menyakitkan. Nah, itu nggak semua gitu. Jadi, tergantung balik lagi bahwa bagaimana akhirnya diri kita mampu menempatkan baik itu dari sudut pandang kita maupun dari sudut pandang orang lain. Lalu, yang paling penting juga dampak setelah itu. Kebanyakan misalnya contoh gitu, kalau kalian ada teman yang mau minjem uang, dikasih atau tidak? Kebanyakan orang, apa yang terjadi? Coba. Nggak enakan kan? Karena menjaga satu hubungan itu nggak menjadi mudah ketika kalau kita bilang nggak ada. Lalu seakan-akan itu menjadi hal yang jelek banget gitu kan. Akhirnya awalnya diberi. Kalau karakter orangnya itu orangnya statis ya atau stabil, dia nggak suka konflik, dia nggak mampu untuk bilang tidak, karena dia akan terintimidasi dengan satu kata yang nggak mengenakan gitu. Bagi orang yang dominan, dia akan mudah kalau bilang walaupun dia uang ada, dia pilih enggak gitu. Nah itu yang saya alamin juga gitu. Misalnya ini kisah nyata gitu. Ketika kami dalam kondisi kebutuhan mendesak nih, lalu istri ada rekomendasi, orang yang tanda kutip itu berada. Ketika kita untuk minta bantuan, itu dia langsung bilang enggak gitu. Ya kami nggak merasa kecewa saat itu gitu. Jadi nggak jaminan juga, malah dalam kondisi tertentu orang yang kita lihat secara finansial mungkin kurang, ternyata dia lebih memberi dampak untuk dia mau memberi walaupun dengan kemampuan yang lebih kecil secara nilai, tapi secara kemampuan dia memberikan lebih besar misalnya. Nah itu yang mungkin nggak langsung menjawab, jadi saya tidak bisa bagaimana akhirnya untuk caranya gitu. Karena masing-masing tadi balik lagi sesuai dengan situasi dan kondisi, lalu melihat latar belakang masing-masing orang. Karena kita, termasuk saya nggak mampu menjustifikasi satu orang ini hanya sekali ketemu gitu. Lalu kamu begini-begini gitu. Jadi sekiranya mungkin gambarannya kalau dari pengalaman saya, awalnya saya seperti orang yang akhirnya nggak siap konflik gitu. Saya bilang iya, saya bilang iya. Ada satu momentum akhirnya saya juga berani bilang ke diri saya, kamu perlu bilang no.
gitu. Saya pun ngalamin karena ada satu titik tadi gitu. Mungkin itu Kak Alfas, kalau semoga bisa memberikan satu gambaran juga. Ya, coach bisa dimengerti semuanya. Terima kasih banyak udah menjawab. Sama-sama, senang ikut Kak Alfas dari STIA Al-Hikam Malang. Semoga nanti saya bisa ke Malang, ini udah cukup lama belum ke Malang lagi. Amin. Semoga coach bisa tahu, siapa tahu nanti bisa ngopi-ngopi di Malang gitu. Oke, siap. Kamu ada tempat kopi kah? Kalau tempat kopi saya nggak ada, tapi kalau apa namanya kafe-kafenya tempatnya di sini itu ya saya bisa ngasih referensi gitu. Oh gitu. Oke, terima kasih Kak Alfas. Ini ada Kak Adisti, lalu ada Kak Tifa Fitriana, lalu Kak Dedi. Kak Dedi Firmansyah ada? Ya coach, Oke, gimana? Ini sedang apa? lagi sambil desain coach. Soalnya lagi ada apa project dari klien. Oh, Kak Dedi ini berarti profesinya apa? Desain grafis juga. Oh, desain grafis. Berarti nggak Iya. kuliah? Udah nggak kuliah? Sama, masih kuliah. Maksudnya kan sekarang sambil nunggu SK keluar kayak gitu. Ya itu kerja sampingan sebenarnya. Oh, kemarin Kak Dedi bilang udah ujian itu ya? Iya betul. Oke. Kak Dedi, dari 4 hari ini gitu ya, dari materi yang didapat, sekiranya apa nih pembelajarannya atau insight-nya dari Kak Dedi? Kalau saya ngelihat ya coach, secara psikologi ya, karena saya jurusan psikologi. Oke, menarik ini. Dia sudah tentang psikologi ini. Saya nggak kebayang juga ini. Jadi ini sebenarnya kayak kita tuh mengenal diri kita sendiri. Kayak kemarin coach bertanya, kan ada tugas tuh, siapa saya? Sekarang tuh apa yang orang dapatkan dari saya? Apa yang saya bisa berikan ke orang? Sebenarnya secara personal coach tuh kayak ngarahin kita supaya berpikir, kamu ini arahnya kemana sih gitu. Kalau kita udah kenal diri kita sendiri secara pribadi, arah kita mau kemana, jadi kayak kita tuh kayak nanti berjalan tuh lempeng aja gitu. Jadi karena kita tahu arah kita tuh nantinya kemana gitu. Kalau di psikologi kan ada namanya istilah psikologi kepribadian. Jadi kita mengenal diri kita, kita tuh seperti apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Nah dari kita mengenal diri kita itu, kita bisa tahu langkah apa yang bisa kita meminimalisir kesalahan lah dalam langkah. Kalau saya mandang sih kayak gitu coach. Terutama yang tugas kedua kemarin itu yang tentang kanvas itu yang ada berapa pertanyaan itu ya? 9 kah berapa itu lupa saya. Ada beberapa yang belum saya isi juga karena agak bingung gitu. Kayak gitu coach. Kalau saya menangkap dari apa yang coach arahkan kayak gitu. Terima kasih Kak Dedi. Bingung nggak apa-apa, berarti proses sobat semua itu berpikir gitu. Ada sesuatu yang sekiranya itu proses belajar berjalan. Kak Adisti ada? Ada coach. Oke, Kak Adisti kuliah kan ya? Enggak coach, kan saya ini. Gap year ya? Ya, gap year. Oke, kalau Kak Adisti gimana? 4 hari ini something apa yang dibawa pulang gitu? Menurut saya dari keempat tugas itu saya dapat motivasi untuk memperasah keterampilan saya dan punya keinginan untuk menjadi content creator. Terus saya ingin membangun reputasi dan nilai selama saya menjadi mahasiswa nanti. Nah, untuk kelanjutannya mungkin saya baru akan menerapkan materi dari Kak Intan tadi seputar brand yang akan dibuat coach. Oke, nice. Terima kasih Kak Adisti. Saya coba ke Kak Deni. Kak Deni UPN VJ. Kak Deni ada Kak Deni?
Oke. 4 malam ini dapat apa? Iya. Hmm. 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 Baik, terima kasih. Ya, termasuk salah satu apa yang saya lakukan ini adalah saya membuka diri untuk memberikan kesempatan buat sobat semua itu ketika tidak mulai bertanya, berarti saya yang bertanya untuk sobat semua, apakah merespon dengan menjawab gitu. Hal itu adalah upaya saya memberikan satu kesempatan buat sobat semua dan saya membuka diri untuk berinteraksi. Karena ada value yang akhirnya saya bangun gitu kan. Ketika nggak ada interaksi, saya nggak dapat feedback kan. Sebenarnya gimana nih proses berjalan informasinya gitu? Apakah baik-baik saja gitu? Ketika ada informasi, senang ataupun tidak, sesuai harapan ataupun tidak, saya membuka diri untuk akhirnya mendapatkan umpan balik dari sobat semua. Tepat pukul 21, Kak Intan, terima kasih dari desainnya.com, lalu ada Kak Muhammad Alfas Mufasirin, lalu ada Kak Abdan, Kak Adisti, Kak Deni, Kak Dedi Firmansa. 4 hari ini apresiasi buat kalian semua. Saya merasa senang ada kesempatan untuk bisa silaturahim. Kemudian juga Kak Intan, saya banyak belajar terkait archetype dan sekiranya itu bisa menjadi satu insight buat sobat semuanya juga untuk mengetahui karakteristik ataupun kepribadian tipenya. Karena banyak metode, apalagi Kak Dedi yang belajar di psikologi. Semoga hari ini menyenangkan dan saya mengingatkan diri saya dan juga sobat semua, jangan lupa bahagia. Saya mohon maaf jika dalam 4 hari ini kami dari tim Brand Academy masih banyak kekurangannya. Untuk teman-teman yang sudah berdonasi, insya Allah nanti akan dikirimkan elektronik sertifikatnya. Bagi teman-teman yang tadi ya sudah mengerjakan home fund-nya lalu mengisi daftar hadir, silakan konfirmasi ke nomor admin untuk kami cek apakah sudah mengunduh aplikasi dari Visiku dan juga apakah sudah mendaftarkan dengan menggunakan kode dari Visiku. Dan itu adalah kemandirian untuk dari sobat semua. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Semoga kita bertemu di satu kesempatan yang lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus, selamat malam. Terima kasih, Selamat malam. Coach. Terima kasih, Coach. Ya, sama-sama. Ya.